Assalamualaikum Sobat Movie. Di episode kali ini saya akan membahas drama serial fantasi berjudul Siren. Siren adalah salah satu makhluk mitologi Yunani kuno yang digambarkan sebagai sosok putri duyung yang berparas cantik dan memiliki suara yang sangat indah, namun sangat berbahaya. Karena nyanyian mereka itulah yang akan membawa malapetaka bagi kaum pria. Sebelum lanjut, sekilas info kalau film ini terdiri atas 3 season, yaitu season 1 10 episode, season 2 16 episode, dan season 3 10 episode. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan sekelompok nelayan yang sedang berhadapan dengan situasi genting menghadapi badai saat menaikkan jaring. Ketika membuka hasil tangkapan, terlihat sesuatu yang aneh di balik tumpukan ikan tersebut. Mereka pun mencoba untuk memeriksanya dan tiba-tiba makhluk itu keluar dan langsung menyerang Chris yang menyebabkan Chris terluka parah. Beruntungnya mereka berhasil menangkap makhluk itu. Melihat kondisi Chris, sang kapten segera meminta pertolongan. Tak lama kemudian, bukannya tim SAR yang datang melainkan pihak militer. Mereka segera mengevakuasi Chris dan memaksa mengambil makhluk aneh tangkapan mereka. Terlihat satu makhluk yang sedang mengawasi mereka dari dalam air. Makhluk apakah itu? Kita lihat nanti. Scene berpindah ke sebuah kota yang dikenal sebagai ibu kota putri duyung, yaitu Bristol Cove, yang sedang mengadakan festival mermaid dan juga peresmian patung Charles H. Pownell atau pendiri kota tersebut. Ted Pownell adalah keturunan dari Charles. Ini adalah istri dan anak keduanya. Sementara anak pertama mereka bernama Ben, seorang ahli biologi kelautan yang menjadi tokoh utama dalam serial ini. Ben adalah satu-satunya orang yang selalu menentang ayahnya. Mereka tak pernah akur. Ben tinggal bersama pacarnya bernama Maddie Bishop, seorang sains yang bekerja di pusat penelitian mamalia. Singkat cerita, salah satu teman Ben, Xander, mengajak Ben bertemu di bar. Semua teman-teman lama Ben juga berada di tempat itu. Xander memberitahu Ben tentang penemuan mereka, yaitu putri duyung. Namun Ben hanya tertawa karena menganggap itu mustahil. Untuk meyakinkan Ben, dia mengatakan tentang kedatangan pihak militer yang membawa Chris karena dilukai putri duyung. Dan juga Xander memperlihatkan bukti rekamannya. Namun tetap saja Ben tak mempercayainya. Sementara itu di pangkalan militer di mana Chris dirawat, terlihat seekor putri duyung dalam akuarium yang telah diamankan oleh pihak militer, yang artinya semua ucapan Xander benar adanya. Keesokan harinya tak sengaja Ben dan Xander bertemu di pantai. Xan kembali meyakinkan Ben agar percaya dengan ucapannya. Dia bahkan mengajak Ben untuk menangkap putri duyung lagi. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara jeritan bocil yang sedang berenang, dan ternyata itu adalah potongan bangkai ikan hiu. Dari hasil pemeriksaan, mereka belum mengetahui predator laut apa yang telah membunuh hiu tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, tiba-tiba seorang gadis tanpa busana melintas dan hampir tertabrak. Saat Ben mendekatinya, gadis itu dengan cepat menjauhi Ben. Namun tanpa sebab, gadis itu terjatuh dan pingsan. Ben segera membawanya ke rumahnya dan memanggil dokter untuk memeriksa kondisi gadis itu. Sesampainya di rumah, gadis itu sudah siuman. Dia merasa aneh dengan pakaian yang dikenakannya. Tingkahnya juga terlihat aneh. Ben mengajaknya berbicara, namun ia hanya diam seperti kebingungan dan mengendus-endus barang yang ada di sekitarnya. Ketika Ben berhenti berbicara, gadis itu mengeluarkan suara nyanyian yang sangat indah. Namun, Ben segera membukakan pintu untuk dokter. Ketika dokter ingin memeriksanya, gadis itu telah menghilang. Sejak saat itu, Ben selalu bermimpi dan mendengar suara nyanyian gadis tersebut.
Si gadis misterius terlihat berada di tempat lain ketika terbangun. Ia menggerak-gerakkan kakinya seperti baru pertama kali melihatnya. Sobat Movie pasti udah bisa menebak kan makhluk apakah dia? Iya benar, dia adalah jenis putri duyung siren, makhluk mistis yang dikenal dengan suara yang paling indah tapi mematikan. Pagi itu si putri duyung memulai paginya dengan sarapan seekor tikus hasil tangkapannya. Setelah itu dia berkeliling kota, semua nampak asing di matanya. Saat tiba di depan toko Helen, dia berhenti. Sejenak mereka saling bertatapan, dan tiba-tiba Helen terkejut, seperti mengetahui wujud asli si putri duyung. Ben yang sedang melintas melihat keberadaan si gadis misterius. Dia langsung menghampiri Helen dan putri duyung. Namun putri duyung itu telah menghilang. Saat Ben bertanya tentang gadis itu, anehnya si Helen berkata ia tak melihat apa-apa. Helen seperti menyembunyikan sesuatu dari Ben. Lanjut, kembali ke putri duyung yang sedang berada di pelabuhan. Ketika melihat jaring, ia kembali teringat sesuatu. Ternyata tanpa sengaja saudaranya masuk ke jaring milik Xander dan tujuannya naik ke daratan untuk mencari saudarinya tersebut. Scene berpindah ke rumah keluarga Bishop. Kita akan perkenalan dengan ayah Maddie, Dale Bishop, seorang sheriff di kota itu. Saat ini dia sedang menangani kasus kehilangan Chris yang katanya menghilang sejak dievakuasi oleh pihak militer. Dia sudah menghubungi semua pangkalan yang ada hingga ke Alaska namun tak mendapatkan hasil. Kembali ke putri duyung, dia menemukan mainan helikopter dan kembali teringat Haley yang membawa saudarinya. Di tempat itu juga dia melihat kartun dan mendengar kalimat I am Rin. Dia pun menamai dirinya Rin. Singkat cerita, Rin bertemu seorang pria dan memperlihatkan mainan helikopter. Setelah itu Rin langsung masuk ke mobil pria itu. Tujuan Rin udah pasti ingin dibawa ke tempat helikopter itu kan. Tapi karena si pria tersebut tak mengerti maksud Rin, jadi ya udah dibawa aja. Si pria membawa Rin ke tempat sepi dan mulai melakukan aksi bejatnya. Dengan mudah Rin membunuh pria tersebut dan keluar dari mobil. Tanpa sengaja ia sudah berada di tempat Maddie. Saat itu sedang ada kegiatan karya wisata dari salah satu sekolah di kota itu. Maddie memperlihatkan cara membuat makanan untuk singa laut yang terbuat dari ikan. Saat semua keluar, Rin langsung menghabisi makanan tersebut. Anak-anak tersebut kini sedang bersama singa laut, dan terlihat singa laut itu begitu akrab dengan manusia. Saat Rin muncul, singa laut itu tiba-tiba berubah menjadi agresif. Demi keamanan anak-anak, Maddie membubarkannya. Dan di saat bersamaan Ben juga tiba di tempat itu dan melihat Rin. Rin yang merasa terancam berusaha melindungi dirinya dari Ben, namun Ben berhasil menenangkannya. Rin pun memperkenalkan namanya pada Ben. Pada Maddie, Ben menjelaskan tentang Rin. Tangan Rin mulai mengering dan terlihat seperti bersisik. Dia juga batuk-batuk seperti dehidrasi. Maddie meninggalkan mereka berdua. Melihat kondisi Rin, Ben kembali menelpon dokter. Ketika Ben sedang mencari obat untuk Rin yang sedang sekarat merangkak berusaha masuk ke air. Di dalam air terlihat perubahan Rin dari bentuk manusia ke wujud putri duyung. Ben yang melihat Rin berada di air langsung ikut nyemplung. Rin langsung menyerang Ben dengan agresif. Untung saja Ben berhasil menyelamatkan diri, tapi dia terluka. Mau tak mau Ben akhirnya percaya dengan perkataan Xander yang telah melihat makhluk mistis tersebut. Ben lalu teringat pada Helen yang sengaja menyembunyikan identitas Rin. Dia mendatangi Helen dan menanyakan tentang putri duyung. Sekilas info, Helen ini adalah orang yang sering menceritakan dongeng putri duyung saat Ben masih kecil. Helen meminta Ben untuk bertanya langsung kepada orang tuanya, karena leluhur Ben mempunyai hubungan dengan pembantaian putri duyung.
Ben tak menyangka leluhurnya terlibat dengan kasus pemusnahan Putri Duyung. Keesokan harinya Ben mendatangi Xander dan ikut bergabung mencari Putri Duyung. Kemunculan Putri Duyung terlihat di radar dan episode 1 pun selesai. Ayah Xander yang hendak menembak Putri Duyung digagalkan oleh Ben karena Ben tak ingin mengulangi kesalahan yang telah dilakukan leluhurnya. Dia ingin melindunginya. Hal itu membuat Xander marah. Dia meminta Ben agar tidak membuat kekacauan di kapal mereka. Tiba-tiba terdengar suara Putri Duyung yang sedang terluka. Ben segera menceburkan diri ke laut. Dia menemukan alat pelacak di bawah kapal dan membawanya ke permukaan. Sepertinya alat itu sengaja dipasang tanpa sepengetahuan Xander dan ayahnya. Xander menduga alat untuk memancing Putri Duyung yang dilengkapi kamera tersebut adalah ulah dari pihak militer. Kita kembali ke daratan di mana Rin berada dalam keadaan tanpa busana. Rin terpaksa mencuri pakaian yang ia temukan di jemuran. Scene berpindah ke TKP di mana polisi telah menemukan mayat yang dibunuh oleh Rin. Mereka belum bisa mengidentifikasi penyebab kematiannya. Sementara Rin sudah berada di toko Helen. Helen mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Dari sini Helen akhirnya sadar kedatangan Rin ke daratan untuk mencari saudarinya yang tertangkap. Helen lalu membawa Rin ke lantai atas untuk mengganti pakaian. Meskipun bersikap agresif, Helen mencoba untuk memahami dan mengajari Rin cara berbicara. Rin yang kelaparan mencoba semua makanan yang ada di sekitarnya, namun ia memuntahkannya. Helen yang paham dengan kebutuhan Rin bergegas membelikan ikan dan makanan laut lainnya untuk Rin. Di lab militer, Putri Duyung yang tertangkap menunjukkan reaksi yang tak biasanya. Dia seperti menyadari kemunculan Rin. Medi yang sudah berhari-hari tak bertemu Ben kaget melihat luka di leher Ben. Ben lalu menceritakan kronologis kejadiannya. Ben menunjukkan bukti rekaman adanya Putri Duyung. Meskipun sudah melihatnya, Medi masih tak ingin percaya dengan apa yang dilihatnya. Xander memperlihatkan alat Doppler pada Kelvin dan ingin mencari tahu penyebab alat itu berada di kapal mereka. Mengetahui Ben ikut dalam kelompok mereka membuat Kelvin sedikit kesal. Dia tak percaya pada Ben karena Ben adalah keturunan dari si pembantai magnet. Ben yang tak pernah akur dengan ayahnya tiba-tiba saja mengunjungi ayahnya. Tujuannya tak lain hanya ingin mencari tahu sejarah kakek buyutnya dan Putri Duyung. Namun dia tak menemukan jawaban yang pasti. Ayahnya seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Xander yang baru saja kembali ke rumahnya mendapati alat Dopplernya telah hilang. Mereka menduga pihak militer telah mengambilnya, tapi ternyata pelakunya adalah Ben dan Medi. Mereka membawa alat itu ke tempat Helen. Helen terlihat khawatir dengan kedatangan mereka karena dia ingin merahasiakan keberadaan Rin. Sejenak kita berpindah ke pangkalan militer di mana Chris dan saudari Lynn berada. Chris yang sudah siuman terus-terusan mendapat suntikan, entah apa tujuannya. Dia seharusnya udah bisa pulang, tapi pihak militer masih menahannya. Mereka bahkan tak menghiraukan ucapannya. Kembali ke toko Helen. Dia mencoba untuk meminta Ben dan Medi pergi, namun mereka menolak dan memaksa Helen untuk melihat alat Doppler. Ketika alat itu dihidupkan, mendadak Rin yang berada di lantai atas mengamuk. Begitupun saudarinya yang berada di lab militer. Rin merampas alat tersebut sambil berkata adik. Dia berpikir adiknya berada di dalam alat itu. Ben dan Medi akhirnya sadar kedatangan Rin ke dunia manusia untuk mencari saudarinya. Ketika alat itu dimatikan, Rin tetap mencari adiknya di dalam tabung itu. Dan sisa air laut mengenai tangannya yang seketika kulitnya berubah, namun tak bertahan lama.
Singkat cerita, Ben janjian bertemu Sander untuk mengembalikan alat Doppler. Sementara Maddie menawarkan diri untuk menjaga Rin demi keamanan Rin. Di mobil, Maddie sedikit ketakutan karena sikap agresif Rin, tapi perlahan-lahan dia bisa membuat Rin tenang dengan mengajaknya berbicara. Setelah mengembalikan alat tersebut, Ben mengantar Rin kembali ke rumah Helen. Di rumah, Rin mendapati Helen sedang tertidur. Rin menemukan sebuah buku sejarah tentang pembantaian spesies mereka. Di rumah Maddie, tak sengaja ia dan Ben mendengar percakapan ayahnya. Mereka mencurigai kasus yang ditangani ayahnya berhubungan dengan Rin. Di akhir cerita, diperlihatkan Rin mengambil belati yang berada di atas meja Helen dan pergi ke suatu tempat. Sheriff yang masih menyelidiki penyebab kematian pria yang terbunuh oleh Rin, sampel darah yang ditemukan di TKP mengatakan bahwa pembunuhnya bukan manusia. Ben berpikir pelakunya kemungkinan adalah Rin. Untuk memastikannya, mereka pergi ke rumah Helen. Sesampainya di sana, Maddie mencoba bertanya pada Rin, apakah dia membunuh pria di mobil? Namun Rin tak peduli, atau mungkin dia nggak paham ya. Maddie mencoba memaksanya, namun tiba-tiba Rin marah dan melempar Maddie. Di kediaman Sander, tiba-tiba saja ia mendapat SMS dari Chris yang sedang dalam keadaan darurat. Mereka mencoba menghubungi nomor itu namun tak aktif. Dari pesan suara mereka mengetahui pemilik nomor tersebut bernama Donna. Mereka pun segera melacak nomor itu dan berhasil menemukan identitasnya yang seorang perawat. Setelah mengabari Ben, mereka segera menuju ke alamat Donna. Di hutan, Sheriff berhasil menemukan baju Rin. Helen kembali mengingatkan Ben untuk segera menemukan adik Rin dan mengembalikan mereka ke laut sebelum terlambat. Ben berkata dia masih ingin mempelajari spesies mistis yang baru mereka temukan. Helen dengan tegas mengingatkan jangan sampai sejarah keluarga Ben terulang kembali. Sheriff mendatangi rumah warga yang mengaku melihat seorang gadis mencuri baju anaknya. Mereka lalu membawanya ke kantor polisi untuk membuat sketsa wajahnya. Di rumah orang tua Ben, ayahnya mengatakan pada ibunya bahwa Ben datang menemuinya untuk menanyakan sejarah keluarga mereka yang berhubungan dengan Putri Duyung. Kembali ke Ben, Maddie mempersiapkan handycam untuk merekam percakapan Ben dan Rin. Mereka ingin mempelajari tentang spesies Rin. Ben bertanya alasan Rin menyerangnya di dalam air. Rin berkata, di dalam air mereka harus bertarung jika melihat makhluk lain, dan salah satunya harus mati, karena saat berubah insting membunuh mereka keluar. Mereka melanjutkan dengan tes kecerdasan primata. Rin langsung menyelesaikannya dengan cepat yang membuat mereka kagum akan kecerdasan spesies Rin. Lalu Ben menimbang berat badan Rin dan angka menunjukkan 196 kg. Waduh, badan sekecil tapi beratnya amazing. Meskipun mustahil buat mereka, tapi itulah kenyataannya. Mereka berniat meneliti kepadatan tulang Rin. Ketika Ben mengukur tubuhnya, Rin meraba tubuh Ben dan mencoba menciumnya. Ben yang tadinya mulai terhanyut langsung sadar karena Maddie sedang bersama mereka. Namun Maddie hanya tersenyum. Di lab militer, Aldon terkejut melihat seekor tikus lumpuh bisa berjalan kembali karena DNA dari mermaid. Sander berhasil menemukan kediaman Donna. Agar bisa segera menemukan Chris, mereka berniat membuntuti Donna yang tanpa mereka sadari, mobil Donna menuntun mereka ke tempat yang dijaga ketat oleh tentara. Saat tentara itu mendekat, mereka segera menjauh dari tempat itu. Di lab, kondisi saudari Rin dalam keadaan tidak baik karena tes yang dilakukan secara terus-menerus. Kadar oksigennya habis dan nadi melemah. Dia melaporkan pada atasannya agar menghentikan penelitian untuk sementara waktu, namun atasannya menolak. Kulit di tubuh Rin mulai berubah, pertanda dia harus segera ke laut. Namun ia menolak dan menagih janji pada Ben untuk menemukan adiknya.
Di saat bersamaan, teman kerja Medi datang untuk memberi makan singa laut. Ketika sedang memberi makan singa laut, Rin menghampiri Jerry. Dan seperti biasa, singa laut akan memberi respon ketika melihat Rin. Jerry mengajak Rin ke pestanya. Mengetahui hal itu, Ben dan Medi segera menuju rumah Jerry untuk menjemput Rin. Saat Medi menemukan Rin, tak sengaja Rin terjatuh ke kolam renang. Sontak saja, hal itu membuat Ben dan Medi panik karena mereka takut Rin akan berubah. Untung saja hal itu tidak terjadi karena air kolam itu air tawar. Medi segera mengeluarkan Rin dari kolam. Di waktu yang bersamaan, ayah Medi datang ke tempat itu membawa beberapa anggota polisi lainnya. Kedatangannya untuk mencari buronan yang ternyata Rin telah menjadi tersangka. Jelas saja Ben berbohong. Medi berhasil menyembunyikan Rin di suatu ruangan. Medi mengatakan pada Rin itu adalah polisi, mereka berbahaya. Di sini Rin memberitahu Medi kalau dialah yang telah membunuh pria di mobil itu karena mencoba menyakitinya. Chandler yang sedang mencari celah untuk masuk ke gedung itu tiba-tiba mendapat telepon dari nomor Donna. Setelah mendengar suara Donna, mereka langsung mematikannya. Donna mencurigai Krisla yang telah menggunakan ponselnya. Di kediaman Ben, mereka menyiapkan sofa untuk tempat tidur Rin. Ben dan Medi di ranjang. Rin tiba-tiba bangun dari sofa dan tidur di tengah-tengah antara Ben dan Medi. Sementara itu, atasan Aldon mengirimkan wajah seseorang yang telah mengeluarkan alat pelacak mereka. Foto itu adalah foto Ben. Aldon segera memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan penelitiannya sampai ia memerintahkan untuk memulainya kembali dan bersambung. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thanks for watching and bye-bye.